Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uut Amara dengan NIM 2522035 dari kelas PTIK 6A. Nah, di sini saya akan membuat video singkat saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Jaringan Nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda. Jadi, di sini saya akan menjelaskan video mengenai apa itu jaringan nirkabel, serta jenis, fungsi, manfaat, dan lain sebagainya yang nantinya akan saya bahas satu persatu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas yaitu yang pertama tentang mengenai jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel, jenis nirkabel, fungsi dan manfaat dari nirkabel tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan membahas yang pertama itu jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini adalah sebuah teknologi yang mampu menciptakan koneksi antar perangkat satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya itu akan menjadi koneksi tanpa harus menggunakan kabel. Jadi, pasti jaringan nirkabel ini merupakan suatu koneksi yang koneksinya itu tidak menggunakan kabel. Artinya jaringan nirkabel ini memang mudah untuk digunakan gitu. Nah, baiklah. Sebelum itu saya di sini akan memberikan penjelasan singkat yaitu, di era teknologi seperti ini, pasti hampir semua perangkat itu mendukung jaringan nirkabel. Contohnya saja seperti radio, handphone, laptop, dan lain sebagainya yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, banyak yang beranggapan bahwa jaringan nirkabel ini hanya sebatas wifi saja. Nah, sebenarnya jaringan nirkabel ini sangat luas cakupannya gitu. Jadi, bukan berarti wifi. Benar sih, memang wifi itu merupakan suatu jaringan nirkabel, tapi banyak lagi jenis dan macam-macamnya dari jaringan nirkabel tersebut. Nah, selanjutnya, lalu apa sih sebenarnya jaringan nirkabel itu? Nah, jadi jaringan nirkabel itu sebelumnya sudah saya bahas juga kan, bahwa jaringan nirkabel itu merupakan suatu perangkat yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, sehingga nantinya akan terjadi sebuah koneksi, tapi koneksinya itu tanpa menggunakan kabel gitu. Nah, di sini saya akan membahas lebih rincinya lagi bahwa jaringan nirkabel atau wireless ini adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat yang nantinya akan saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik tersebut. Jadi, artinya dengan menggunakan jaringan nirkabel ini, maka kita bisa saling terhubung meski jarak kita itu antara satu dengan yang satunya itu jauh gitu. Jadi, dengan adanya nirkabel tentu mempermudah kita dalam melakukan sebuah komunikasi tersebut. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jangkauan di antaranya itu yang pertama jenis gelombang elektromagnetik yang digunakan. Nah, yang kedua itu kekuatan pemancarnya. Yang ketiga itu adanya penghalang fisik seperti adanya tembok, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada interferensi atau dari perangkat elektronik lainnya gitu. Nah, jadi bila kita bandingkan dengan jaringan kabel, tentunya seperti komputer yang harus menggunakan kabel itu, ketika ingin tersambung ke internet, maka tentu akan lebih efisien jika kita menggunakan jaringan nirkabel. Selanjutnya, apa sih perbedaan jaringan kabel dengan jaringan nirkabel? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit di antara perbedaan tersebut. Yang pertama itu dari definisinya. Nah, kalau jaringan kabel ini merupakan jaringan yang menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat dan mentransmisikan data tersebut. Artinya, kalau jaringan kabel ini dia menggunakan kabel. Nah, kalau jaringan nirkabel, dia itu merupakan jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya serta untuk mentransmisikan data tersebut. Nah, jaringan nirkabel ini biasanya digunakan tanpa kabel gitu. Nah, kemudian perbedaannya itu yaitu kalau jaringan nirkabel ini dia itu biasanya lebih mudah dan praktis ketika kita memerlukan untuk keperluan tertentu.
Nah, sedangkan jaringan kabel biasanya ini lebih rumit digunakan dan membutuhkan perencanaan matang karena perlu menarik kabel ke setiap perangkat tersebut. Nah, di sini saya akan membahas yaitu jenis-jenis jaringan nirkabel. Nah, jenis-jenis jaringan nirkabel itu yang pertama ada WLAN atau Wireless Local Area Network atau WLAN adalah jaringan nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat terbatas untuk saling bertukar data dan informasi tersebut. Nah, biasanya WLAN ini dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil seperti perkantoran, sekolah, bandara, perpustakaan, dan lain sebagainya gitu. Jadi, WLAN ini bekerja dengan menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antar perangkat tersebut gitu. Nah, yang kemudian jenis yang kedua ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Nah, ini adalah jenis jaringan nirkabel yang menyediakan konektivitas dalam area geografis lebih luas dibandingkan dengan WLAN tadi gitu. Jadi, biasanya WMAN atau Wireless Metropolitan ini biasanya mencakup area seperti kota atau wilayah pinggiran kota gitu. Nah, selanjutnya jenis yang ketiga ada WMAN atau Wireless Wide Area Network. Nah, WMAN ini dapat digunakan dalam area geografis yang sangat luas gitu. Misalnya ketika kita ingin melintasi batas kota, batas provinsi, atau bahkan perbedaan negara gitu. Misalnya kita berada di Indonesia, ingin berkomunikasi dengan orang di luar negeri gitu, maka kita bisa menggunakan jaringan WMAN ini gitu. Nah, biasanya WMAN ini umumnya menggunakan teknologi seluler yang sama dengan digunakan pada smartphone HP kita. Contohnya seperti 2G, 3G, bahkan sampai 5G gitu. Nah, selanjutnya jenis yang keempat ada WPAN. Nah, WPAN ini atau biasanya disebut dengan Wireless Personal Area Network, ini merupakan jenis jaringan nirkabel yang menghubungkan perangkat-perangkat yang berada dalam jarak yang sangat dekat gitu. Nah, biasanya WPAN ini berada dalam radius sekitar 10 meter atau kurang dari 10 meter tersebut. Nah, adapun contoh jaringan yang sering kita gunakan pada WPAN ini misalnya adalah Bluetooth. Nah, biasanya Bluetooth yang tersemat di smartphone, laptop, atau tablet yang kita gunakan, ini biasanya menggunakan jaringan WPAN gitu, karena radius yang kita gunakan itu berada sekitar itu paling jauh 10 meter mungkin. Nah, selanjutnya adapun di sini saya akan membahas tentang komponen jaringan nirkabel. Nah, baik, jaringan nirkabel terdiri dari beberapa komponen dari perangkat keras maupun perangkat lunaknya gitu. Nah, tentunya pasti di antara jaringan hardware serta software ini, dia itu pasti memiliki komponen yang tentunya akan bekerja sama untuk menghasilkan suatu komunikasi tanpa kabel tersebut. Nah, misalnya komponen yang pertama itu ada access point atau AP. Nah, maaf sebelumnya kepada Bapak dosen pengampu yang telah menjelaskan, bahkan Bapak dosen pengampu sebelumnya telah menjelaskan juga apa itu access point, bagaimana access point digunakan. Nah, di sini saya akan sedikit menarik kesimpulan lagi bahwa access point atau AP ini adalah sebuah perangkat pusat dalam jaringan nirkabel yang nantinya akan bertindak sebagai pemancar. Nah, tentunya pasti ada penerima dari sinyal radio tersebut. Nah, pastinya kalau ada pemancar pasti ada penerima gitu. Jadi, perangkat nirkabel ini tentunya akan bisa saling terhubung ke jaringan kabel dan internet gitu. Nah, di sini saya akan membahas juga tentang fungsi. Apa sih fungsi dari access point itu? Nah, baik, fungsi dari access point itu yang pertama itu menyiarkan SSID, artinya menyiarkan nama jaringan WiFi tersebut. Nah, yang kedua fungsinya itu mengatur lalu lintas data antara perangkat nirkabel dengan jaringan kabel tersebut. Selanjutnya, menerapkan keamanan jaringan atau biasanya kita bisa menggunakan keamanannya itu bersifat enkripsi atau autentikasi. Nah, selanjutnya fungsinya menghubungkan jaringan nirkabel ke jaringan kabel, biasanya melalui router gitu kan. Nah, selanjutnya
Bisa kita analogikan gitu kan, jaringan kabel atau access point ini diibaratkan sebagai hub atau switch yang menjadi pusat koneksi bagi berbagai perangkat tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada komponen yang namanya wireless LAN card. Nah, wireless LAN card ini juga dikenal sebagai Wireless Network Interface Card atau NIC. Ini adalah sebuah komponen perangkat keras yang menghubungkan sebuah perangkat komputer ke jaringan nirkabel atau biasanya disebut kita sering menyebutkannya yaitu WiFi gitu. Nah, jadi kartu ini berfungsi sebagai penerima dan pengirim sinyal radio yang membawa data agar perangkat bisa berkomunikasi antara satu sama lainnya dengan adanya access point atau router nirkabel ketika kita mengakses internet tersebut gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, kita kan sudah menggunakan laptop nih. Tentunya pada laptop yang telah kita gunakan, wireless LAN card ini biasanya sudah terintegrasi di dalam motherboardnya gitu. Jadi, sementara pada komputer desktop bisa dipasang sebagai kartu ekspansi internal atau melalui slot PCI atau PCI. Atau sebagai adapter, biasanya kita menyebutnya sebagai USB gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas komponen wireless vCMSIA atau lebih tepatnya disebut wireless PC card gitu. Ini adalah perangkat keras yang nantinya akan dirancang khusus untuk menghubungkan ke slot PCMSIA atau personal computer memory card yang biasanya ditemukan pada laptop model lama gitu. Nah, jadi biasanya laptop model lama itu menggunakan di antara Windows 10 ke bawah gitu, atau Windows 6, Windows 7, Windows 8, dan seterusnya gitu. Tapi maaf, saya telah menggunakan Windows 11, jadi untuk menerangkan wireless PCMSIA ini, saya sedikit kurang memahaminya gitu. Nah, selanjutnya mirip dengan wireless LAN card, namun wireless PC card ini menerima dan mengirimkan sinyal radio itu untuk melakukan transmisi data serta menerapkan protokol komunikasi nirkabel yang sesuai gitu. Nah, namun saat ini wireless PC card ini sudah jarang sekali digunakan dan dianggap telah usang sebab adanya slot vCMSIA juga sudah dihilangkan pada laptop modern. Nah, itu yang telah saya jelaskan tadi. Biasanya laptop modern itu tidak menggunakan lagi wireless PC card ini karena telah mengandalkan koneksivitasnya itu seperti WiFi atau adapter USB-nya gitu. Nah, di sini saya akan membahas komponen selanjutnya yaitu wireless USB. Baik, wireless USB atau adapter ini adalah suatu perangkat eksternal untuk menambahkan kemampuan konektivitas WiFi ke komputer desktop atau laptop yang memiliki WiFi internal tersebut, atau untuk meningkatkan kemampuan WiFi yang sudah ada. Jadi, perangkat ini akan terhubung ke komputer melalui USB dan bertindak nantinya sebagai penerima dan pengirim sinyal radio tersebut, sehingga nantinya akan menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel serta kita dapat mengakses internet tersebut. Baik, selanjutnya di sini wireless USB atau adapter ini sangat praktis dan biasanya kita sering menggunakannya. Nah, serta USB ini mudah juga dipasang karena tidak memerlukan instalasi internal atau membongkar komputer. Jadi ini sangat efektivitas atau efisien buat digunakan gitu. Nah, baik, di sini saya juga akan membahas bagaimana sih cara kerja jaringan nirkabel tersebut. Nah, jadi jaringan nirkabel, khususnya WiFi ini, bekerja dengan menggunakan suatu gelombang radio untuk mengirim dan menerima data antar perangkat tanpa menggunakan kabel. Jadi, sederhana, kita bisa menganalogikan begini. Jadi, ketika Anda ingin mengakses sebuah internet atau mengirimkan data dari perangkat Anda, misalnya seperti dari laptop, dari handphone, atau tablet, nah pasti data tersebut terlebih dahulu dikirim ke router nirkabel tersebut. Jadi, perangkat Anda itu menggunakan wireless adapter atau wireless LAN card. Jadi, untuk mengubah data digital ini menjadi sinyal radio gitu. Baik, di sini saya akan membahas
Nah, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, nah, yang saya pahami bahwa sinyal radio ini kemudian dipancarkan lagi melalui antena yang ada pada perangkat gitu. Jadi, router nirkabel yang sudah dilengkapi dengan access point memiliki antena yang menerima sinyal radio yang dikirim oleh perangkat Anda. Jadi, router nirkabel ini kemungkinan dapat mengubah sinyal radio tersebut menjadi data digital. Jadi, jika data itu ditunjukkan untuk internet, maka router itu akan meneruskannya melalui koneksi seperti DSL, kabel, atau yang lainnya. Jadi, jika data itu ditunjukkan untuk perangkat lain dalam sebuah jaringan lokal, maka router ini akan meneruskannya ke perangkat yang akan kita tuju, baik itu secara kabel maupun secara nirkabel. Maksudnya, baik itu melalui access point maupun melalui jaringan yang terhubung yang menggunakan tanpa kabel. Baik, di sini saya akan membahas apa sih manfaat dari jaringan nirkabel ini. Baik, sangat banyak sekali manfaat ketika kita menggunakan jaringan nirkabel ini. Contohnya yaitu yang pertama, kita bisa mengakses di mana saja dan kapan saja. Maksudnya, ini merupakan manfaat yang paling utama gitu kan, karena sebuah data yang bisa terhubung ke internet dan mengakses data dari mana saja dalam jangkauan jaringan tanpa terikat oleh kabel. Jadi, kita juga bisa bergerak bebas. Misalnya nih, kita mau melakukan kuliah gitu kan. Nah, kita sedang berada di kampus gitu. Nggak mungkin tuh kita ingin mentransmisikan data itu membawa kabel atau lain sebagainya, memindahkan data menggunakan kabel itu merupakan suatu pekerjaan yang rumit gitu. Jika ada yang mudah, kenapa kita ngambil yang rumit gitu? Jadi kita bisa menggunakan jaringan nirkabel ini seperti WiFi, kabel USB untuk mempermudah pekerjaan kita. Yang kedua, manfaatnya itu instalasi mudah. Artinya, kita tidak perlu menarik kabel ke seluruh ruangan atau bangunan. Kita bisa melakukan instalasi pun lebih mudah, cepat, serta rapi gitu. Jadi, sangat ideal sekali untuk bangunan tua atau tempat yang sulit untuk instalasi kabel ini. Baik, selanjutnya, yang ketiga manfaatnya itu mudah menambah perangkat baru. Nah, artinya menambahkan suatu perangkat baru ke jaringan nirkabel ini sangat mudah. Cukup kita bisa menghubungkan ke SSID dengan memasukkan password yang sudah kita buat gitu. Jadi, perangkat ini bisa dengan mudah dipindahkan ke lokasi lain dalam jangkauan jaringan tanpa perlu instalasi ulang. Nah, berbeda dengan jaringan kabel. Nah, kalau jaringan kabel, kita harus membutuhkan kabel tambahan untuk memperluas jaringan kita. Yang mana ini merupakan suatu membutuhkan biaya tambahan yang sangat lebih besar gitu. Selanjutnya, manfaat dalam keamanan. Nah, jaringan nirkabel ini mengalami kemajuan yang sangat pesat khususnya dalam hal keamanan kita. Jadi, jaringan ini sudah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang kuat gitu. Seperti menggunakan keamanan autentikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kekurangan jaringan nirkabel. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan apa saja sih kelebihan dari jaringan nirkabel. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan yang sangat bermanfaat ketika kita menggunakan jaringan nirkabel. Namun pasti ada juga kekurangan apa saja sih yang bisa jaringan nirkabel ini gimana sih maksudnya jaringan nirkabel ini dapat membuat adanya kekurangan gitu. Jadi yang pertama itu tentunya mengenai biaya. Jadi biaya pengembangan ini cukup mahal gitu, walaupun kita mudah menggunakannya, tapi di soal biaya ini merupakan suatu hal tantangan atau kekurangan ketika kita ingin menggunakan jaringan nirkabel. Selanjutnya keamanan yang tidak sekuat jaringan kabel. Jadi
maksudnya di sini kan kalau jaringan kabel itu tentu keamanannya sangat kuat gitu. Dimana kalau jaringan nirkabel ini dia hanya sebatas pengaman yang menggunakan autentikasi, misalnya sebuah kata sandi atau password dan lainnya, sehingga nanti akan memudahkan suatu orang lain yang tidak berwenang itu masuk ke dalam keamanan kita gitu. Jadi memudahkannya keamanan ini yang tidak sekuat dari jaringan nirkabel gitu. Jadi nah, baik, mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan mengenai materi yang saya pahami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih atas yang telah menonton video saya. Kemudian saya meminta maaf kepada Bapak dosen pengampu jika ada kekurangan saya dalam membuat UTS ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.